Jumpa lagi di TV. Masih ingat dengan Lenovo Yoga Slim 7i Carbon? Nah, laptop yang di samping saya ini adalah penerusnya. Semua fitur unggulan yang ada di seri sebelumnya ada di laptop ini, termasuk bahan serat karbon untuk bodinya. Tentunya laptop ini punya sejumlah peningkatan, terutama dari sisi performa yang naik cukup signifikan. Dan layarnya juga spesial banget. Ya, ini adalah Lenovo Yoga Slim 7 Carbon. Tahu dong laptop Lenovo yang tanpa akhiran i itu prosesornya apa? Ya, Lenovo Yoga Slim 7 Carbon ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000U series, dilengkapi dengan discrete GPU dari Nvidia. Konfigurasi seperti ini cukup mengejutkan kami karena laptop ini punya bodi super tipis dan super ringan, sama seperti pendahulunya. Satu pertanyaan kami adalah, apakah sistem pendingin di laptop setipis ini mampu menawarkan hardware yang masif seperti yang dijejalkan Lenovo ke dalamnya? Oke, kita bahas dulu dari prosesornya. Ya, dia menggunakan AMD Ryzen 7 5800U. Ya, ini Zen 3 fabrikasi 7 nanometer ya, 8 core 16 thread, TDP 15 watt dengan total L3 cache di 16 MB. Mengejutkan memang, laptop setipis ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800U. Ini adalah satu-satunya prosesor 8 core 16 thread yang bisa masuk ke dalam platform Thin and Light dengan performa produktivitas yang beneran cepat, tetapi dengan efisiensi daya yang tetap terjaga dan daya baterai yang dijanjikan bisa nyampe 14,5 jam sesuai dengan klaim dari Lenovo. Oke, untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon Graphics dengan 512 stream prosesor. Dalam keadaan default, kapasitas RAM sistem akan dipotong sebesar 2 GB dialokasikan ke IGP. Tapi untungnya kapasitas RAM sistem yang dipotong untuk IGP ini bisa dikecilkan jadi 1 GB atau bahkan 512 MB melalui menu di BIOS ya. Untuk RAM-nya dia menggunakan 16 GB LPDDR4X 4266 MHz dual channel. Ini adalah RAM onboard, jadi nggak bisa di-upgrade, tapi udah 16 GB, udah dual channel pula. Jadi ya nggak ada komplain lah di sini ya. Storage-nya 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4. Dan discrete graphics-nya, iya, ada discrete graphics-nya. Dia pakai GeForce MX 450 dengan memori 2 GB GDDR6. Untuk wireless connectivity dia pakai modul Realtek menggunakan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, support Bluetooth versi 5. Kapasitas baterainya 61 Wh dengan operating system langsung pakai Windows 11. Untuk body form factor-nya adalah clamshell, materialnya adalah carbon fiber untuk punggung layar, dan aerospace grade magnesium alloy untuk bagian body lainnya. Tentunya laptop ini juga sudah lolos 9 uji ketahanan berstandar military, yaitu Military Standard 810H. Untuk desain, bentuk, dan lekukan bodi ini dapat dikatakan tidak banyak perbedaan dengan pendahulunya yang Yoga Slim 7i Carbon. Perbedaan paling kentara hanya kami jumpai pada ukuran bodi yang lebih besar karena layarnya lebih besar, dan tentunya warnanya. Secara keseluruhan, Lenovo Yoga Slim 7 Carbon ini memang punya penampilan yang sangat berkelas dengan bodi yang super tipis dan ramping. Warnanya ini disebut sebagai cloud gray ya. Walaupun sepertinya ini silver. Untuk dimensi, panjangnya 31,3 cm, lebar 21,5 cm dengan ketebalan hanya 1,49 cm. Bobot laptop ini mencengangkan juga di 1,08 kg. Memang nggak seringan pendahulunya yang di bawah 1 kg, tapi untuk layar 14 inci ini sudah terasa ringan sekali ya. Chargernya juga cukup ringan di 233 gram. Ini adalah charger 65 watt dan sudah pakai USB-C. Total bobot di bawah-bawah itu sekitar 1,31 kg. Nah, kalau di laptop lain 1,3 kg itu adalah berat laptopnya doang, belum sama chargernya ya. Untuk display ini adalah layar 14 inci, resolusinya QHD+, 2880x1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Ya, perpaduan dari ukuran dan resolusi layar seperti itu memang membuat tampilan laptop ini terasa tajam banget. Refresh rate-nya kekinian sekali di 90 Hz. Ini adalah standar baru untuk refresh rate laptop tipis. Tentunya refresh rate seperti itu akan membuat pergerakan animasi scrolling itu akan jadi mulus ya. Untungnya dia tidak terkunci di 90 Hz terus-terusan, tapi dia bisa turun ke 60 Hz melalui menu di Windows dengan menekan tombol function plus R. Kalau misalnya kalian mau mungkin sedikit lebih ringan untuk baterainya.
Nah, untuk panelnya ini juga mengejutkan. Ini panel OLED. Iya, ini OLED 100% DCI-P3. Nggak usah mikir sRGB, ini sudah DCI-P3 ya. Dan cerah sekali di 400 nits. Tingkat bit depth-nya ada di 10 bit. Ini membuatnya punya lebih dari 1 miliar warna. Kalau laptop konvensional itu sekitar 8 bit aja. Nah, ini sudah mendukung tampilan HDR dengan VESA Certified Display HDR 500 True Black. Mendukung juga teknologi Dolby Vision di sini. Layar ini bahkan sudah dikalibrasi warnanya menggunakan standar X-Rite Pantone sehingga menghasilkan tingkat delta E atau deviasi warna di bawah 2. Ini berarti ya sudah tepat sekali warnanya ya. Ini berarti layar udah siap untuk content creation kelas profesional sekalipun. Dan disediakan pula software X-Rite Color Assistant untuk mengatur profil warna dengan pilihan Adobe RGB, DCI-P3, Rec 709, sRGB, Default, atau bisa juga Not Calibrated. Layar ini juga sudah mengantongi sertifikat TUV Rhineland untuk low blue light sekaligus eye safe dan eye comfort untuk menjamin layar aman dan nyaman untuk mata. Layar laptop ini punya permukaan yang glossy karena ada lapisan Corning Gorilla Glass 3 dengan tingkat kekerasan 9H ya. Mantep banget. Permukaan seperti itu memang memantulkan sedikit bayangan tapi membuat warna yang tampil jadi lebih cemerlang. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain tipis di keempat sisinya. Untuk ketebalan sisi kanan, kiri, dan atas itu sudah di 3,9 mm. Di bawah sudah ditipiskan, tapi tidak setipis sisi yang lainnya tentunya ya. Untuk engsel layar tentunya juga dia bisa dibuka lurus hingga 180 derajat, seperti kebanyakan laptop Lenovo kelas atas lainnya. Nah, untuk kamera, laptop ini pakai kamera infrared 720p 30fps dengan posisi di bingkai atas. Ya, bingkainya kecil tapi tetap ada kameranya. Kamera ini membuat laptop jadi punya sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Tidak ketinggalan, kamera infrared di laptop ini juga punya fitur smart seperti yang sering kami temukan di laptop Lenovo Yoga Slim series sebelum-sebelumnya ya. Fitur seperti Zero Touch Login, Zero Touch Lock, Zero Touch Video Playback itu tersedia di menu Smart Assist pada software Lenovo Vantage. Disediakan juga software Glance by Mirametrix yang membuat pengguna dapat melakukan interaksi tertentu dengan laptop cukup hanya dengan menggerakkan kepala saja. Lenovo bahkan menambahkan sebuah AI chip dengan kemampuan Deep Learning Neural Networks yang dapat membantu pemrosesan fitur-fitur pintar tersebut. Untuk ulasan lebih lengkap mengenai kemampuan-kemampuan fitur ini dapat disimak pada video review Lenovo Yoga Slim series yang terdahulu ya, udah pernah tayang. Kalau nggak nanti jadi panjang kita menjelaskan sesuatu yang berulang-ulang lagi. Oke, kita lanjut ke bagian audio. Laptop ini menggunakan Dolby Vision Atmos speaker system dengan dua tweeter dan 2 subwoofer. Ya, jadi ada 4 speaker. 2 tweeter ditempatkan di sisi sebelah kanan dan kiri keyboard. Sementara 2 subwoofer ditempatkan di dekat area palm rest. Untuk pengaturan profil suara dan equalizer, tersedia software Dolby Access. Suara yang dihasilkannya memang bukan yang paling lantang, tapi sejujurnya kalau kita bisa ambil mungkin 3 laptop tipis yang paling kenceng suaranya, ini adalah salah satu di antaranya. Dan kualitasnya sudah tergolong oke banget untuk frekuensi rendah, berkat adanya subwoofer di bawahnya. Jadi speakernya luar biasa, mantap banget. Untuk konektor dan tombol, di sisi kiri kita lihat ada 2 Type-C USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Kedua konektor USB tersebut dapat digunakan untuk nge-charge laptop. Keduanya juga mendukung power delivery dan protokol DisplayPort. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada satu Type-C USB 3.2 Gen 1 5 Gbps. Konektor ini tidak dapat digunakan untuk nge-charge laptop ya, jadi mesti pakai yang tadi ya. Lalu ada satu webcam e-shutter switch. Ini digunakan untuk mematikan modul kamera secara hardware sehingga lebih aman tentunya. Bahkan Windows udah nggak bisa mengenali ada kamera lagi kalau switch ini sudah digeser. Lalu ada satu power button. Untungnya, meskipun semua konektor merupakan USB-C, Lenovo menyertakan aksesoris Lenovo USB-C 3-in-1 hub. Ya, ini menyediakan konektor tambahan seperti USB-A yang besar, ada HDMI, dan bahkan ada disap kalau dibutuhkan. Untuk keyboard, tombolnya menggunakan desain dan tata letak khas Lenovo Yoga series yang memang dikenal nyaman untuk mengetik. Tingkat travel distance-nya juga terasa cukup dalam ya, jadi nyaman saat ditekan. Ini lebih baik ketimbang Yoga Slim 7i Carbon sebelumnya. Keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan ini juga bisa diatur dengan menekan tombol function plus spacebar. Ini khas Lenovo banget ya. Menariknya, ada mode auto di mana lampu backlit akan otomatis menyala saat ruangan dalam kondisi gelap.
Lalu untuk touchpad, areanya itu diposisikan sejajar dengan tombol spacebar, jadi aktivitas ngetik itu nyaman. Touchpad juga ukurannya lumayan besar dan leluasa saat digunakan. Tentunya, touchpad ini sudah pakai Windows Precision Driver. Untuk cooling system, sistem pendinginnya dilengkapi dengan 2 heat pipe tembaga dan 2 kipas untuk mendinginkan chip CPU dan GPU. Dilengkapi pula dengan 2 ventilasi buangan panas yang mengarah ke belakang. Lucunya, kami tidak menemukan lubang ventilasi pemasukan udara di sisi bawah laptop. Jadi, laptop ini lumayan aman ya kalau ditaruh di permukaan yang lembut ya. Mungkin di atas meja yang ada taplaknya masih aman. Ternyata kipas itu menarik udara melalui lubang di sisi kanan dan kiri bodi, serta melalui lubang-lubang speaker. Ini unik sekali, penempatan yang unik yang baru kami temukan saat ini. Nah, untuk performa, seperti biasa tersedia 3 profil performa yang bisa diatur melalui software Lenovo Vantage. Ada Extreme Performance, ada Intelligent Cooling, dan ada Battery Saving. Profil performa ini bisa diganti secara cepat dengan pakai tombol Function plus huruf Q. Oke, kita coba dulu konsistensinya pakai Cinebench R15, kita putar 20 kali dengan pakai charger ya. Pada mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang dicapai adalah 1409 poin dan bisa mengalami kenaikan hingga 1627 poin di mode Extreme Performance. Sebentar, ini laptop tipis banget dengan berat 1 kg. Performance-nya gila-gilaan ini ya. Sementara untuk skor yang dipertahankan itu ada di kisaran 1390 sampai 1400 poin di mode Intelligent Cooling dan sekitar 1540 ke 1570 poin di Extreme Performance. Ini tinggi banget untuk sebuah laptop tipis. Tapi bagaimana suhunya? Oke, kalau kita lihat di Intelligent Cooling, suhu prosesor itu naik turun di rentang 70 sampai 80 derajat Celcius. Sementara di Extreme Performance, suhu prosesor itu naik turun di rentang 79 sampai 88 derajat Celcius. Ini luar biasa banget, karena suhu prosesornya itu bahkan nggak tembus di atas 90 derajat Celcius. Mau ngerender pakai prosesor aja juga suhunya aman-aman aja di sini. Ini luar biasa. Nah, sekarang mari kita coba kalau tanpa nyolok ke listrik, jadi pakai baterai aja. Nah, saat menggunakan tenaga baterai, skor yang dipertahankan ada di sekitar 1530 sampai 1570 poin. Atau sama seperti menggunakan charger di mode Extreme Performance ya. Oke. Udahlah, kita langsung masuk aja ke pengujian. Dan karena performanya tinggi, kita coba pengujian Blender gimana? Iya. Nah, untuk Blender dengan BMW Render Scene ini ya, kita pakai CPU rendering itu selesai dalam waktu 4 menit 43 detik. Ini kenceng untuk CPU rendering. Sementara kalau kita pakai GPU rendering, ini selesai dalam waktu 6 menit 26 detik. Ini jarang-jarang ya, GPU renderingnya lebih lambat. Ternyata MX450 kurang cocok sebetulnya buat 3D render nih. Jadi kalau mau pakai 3D render, pakai software aja, jadi prosesornya aja yang dipakai. Nah, untuk suhu kerja ternyata itu masih nyaman banget di CPU rendering bahkan ya. CPU rendering dia masih stabil di 79 sampai 80 derajat Celcius. Luar biasa, ini adem banget. Beralih ke Adobe Premiere Pro sisi 2021. 4K 60 dulu kita coba ya. Dengan render software dia selesai dalam waktu 13 menit 42 detik. Ini kurang mantep. Kalau kita pakai CUDA bagaimana? Hasilnya adalah 5 menit 45 detik. Nah, ini baru asik nih ya. Jadi kita bisa aja ngerender video 4K 60 di sini. Kemudian kalau Full HD 60 fps, ingat ya, ini video 2 menit 7 detik. Kalau software only dia selesai dalam waktu 4 menit 9 detik. Dan kalau pakai CUDA dia selesai dalam waktu 3 menit 21 detik. Mantap banget, kencang ya. Untuk suhu kerjanya pada saat kita ekspor 4K tadi, prosesor itu stabil di kisaran 69 sampai 72 derajat Celcius, sementara GPU-nya di 64 sampai 66 derajat Celcius. Oke, untuk suhu permukaan body pada saat kita 4K video export dengan akselerasi CUDA, kita bisa lihat bahwa suhu paling tinggi ada di area tengah dan sisi sebelah atas keyboard dengan suhu yang mencapai 46 derajat Celcius. Untuk tombol keyboard di kanan dan kiri itu aman di 40 derajat Celcius ke bawah ya. Suhu area palm rest juga aman di bawah 35 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve. Ini adalah software editing yang gratis tapi tipe profesional. Video 4K 60 dirender dengan waktu 9 menit 54 detik. Agak kurang pas. Tapi kalau Full HD 60 fps, ini bisa selesai dalam waktu 2 menit 35 detik. Lagi-lagi, ini kencang ya. Nah, suhunya gimana? Biasanya kan yang satu ini suhunya tinggi banget. Oke, pada saat kita 4K video export, suhu prosesor itu bergerak di rentang 69 sampai 72 derajat Celcius. Sementara GPU di 64 sampai 66 derajat Celcius. Lagi-lagi, ini masih dingin banget. Ya, ini memang laptop tipis banget dan ringan banget. Tapi pasti mau tahu dong gamingnya gimana? Oke, ini dia hasil pengujian gamenya.
Nah, sekarang kita beralih ke storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 3605 Mbps, sementara tulisnya di 3267 Mbps. Ini kenceng banget. Untuk PCIe Gen 3, ini sudah kecepatan tertinggi yang kita bisa peroleh. Luar biasa. Kemudian kita beralih ke baterai sekarang ya. Dengan brightness 50%, volume di 25%, pakai intelligent cooling, kita putar sebuah video 1080p. Dan video itu akan menghabiskan baterai sampai 0% di 11 jam. Oh, ini irit sih ya. Kalau untuk web browsing, dia juga bisa bertahan 11 jam 5 menit. Untuk layar QHD Plus dengan refresh rate 90 Hz, ini tergolong irit sebetulnya. Oke, sekarang mari kita charge dan kita coba pakai rapid chargingnya off dulu. Jadi kita nggak pakai rapid charging. Dari 0 sampai 100% atau saya penuh, dia memang butuh waktu 2 jam 49 menit, hampir 3 jam. Ini cukup oke sih, tapi kita mengharapkan bahwa kalau normal itu sekitar 2 jam sampai maksimum 2 jam 30 menit. Tapi dia punya rapid charging kan, kita hidupkan rapid charge-nya, lalu kita lihat dari 0, dari kosong sampai penuh, dia hanya butuh waktu 1 jam 49 menit. Jadi rasanya di sini cocok kalau kita pasang rapid charging terus ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai dia stasioner, dicolok terus-terusan, baiknya sih kalian pakai conservation mode, di mana baterai akan dipertahankan sampai dengan 55-60%. Ini untuk menjaga supaya baterainya awet bertahun-tahun. Oke, laptop premium ini harganya berapa? Ya nggak jauh beda dari pendahulunya ternyata ya. Performanya naik, layarnya meningkat, semuanya meningkat. Tapi harganya tetap dipertahankan di kisaran 20.999.000. Dan ini sudah termasuk sistem operasi Windows 11 dan Microsoft Office Home and Student 2021. Ingat 2021 ya, senilai 1,9 juta. Laptop ini dilindungi garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama bukan 2 tahun tapi 3 tahun. Ya, si Accidental Damage Protection atau ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna. Jadi kesalahan pengguna yang di luar garansi utama. Ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak di LCD panel, keyboard mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja. Itu ditanggung 100% selama 3 tahun. Dan dapat diklaim berkali-kali selama bukan part yang sama. Tapi part yang sama tetap bisa diklaim maksimum 2 kali ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan apa di sini? Oke, waktu charging normal itu memang terasa cukup lama. Jadi sebaiknya kalian pakai rapid charge. Kemudian kita bisa menemukan hanya ada konektor USB-C di laptop ini. Jadi kalau mau pakai konektor yang besar, kalian butuh adapter ya. Ini cukup wajar mengingat profilnya tipis. Dan untungnya lagi kan sudah disediakan bonus Lenovo USB-C 3-in-1 hub. Jadi bisa pakai itu aja. Dari sisi menariknya, penampilannya berkelas, ala Yoga Slim Series kelas atas. Bodinya super tipis dan super ringan juga. Material bodinya tuh premium, carbon fiber dan magnesium ya. Menggunakan AMD Ryzen yang 8 core 16 thread yang super kencang, tapi suhunya nggak super tinggi, suhunya terjaga dengan aman. Jadi performa tinggi tapi suhunya aman. Tidak ada lubang ventilasi di bawah, tapi ngambil dari samping ventilasinya, udara masuk dari samping. Ini juga menarik sekali. Lalu masih ada GPU Nvidia untuk akselerasi kuda di software content creation yang emang membutuhkan dia ya. Layar OLED QHD 90 Hz 100% DCI P3 X-Rite Phantom. Udahlah, itu udah luar biasa mantep deh, mau buat content creation bisa banget. SSD bawaan juga udah kencang, baterainya tergolong irit, Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5, ada pengamanan biometrik, ada Office yang baru pula di sini, dan garansinya udah pakai Premium Care serta ADP selama 3 tahun. Sepertinya nggak banyak lagi yang saya bisa ceritain tentang laptop yang satu ini. Yang jelas ini adalah salah satu laptop premium yang bener-bener super kenceng dan super premium dan super kekinian sekali semua fitur-fitur di dalamnya. Jadi kalau yang kalian cari memang sebuah laptop premium yang super nyaman dan kencang, ya, Lenovo Yoga Slim 7 Carbon ini tampaknya adalah salah satu pilihan paling menarik yang ada di pasaran Indonesia saat ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.